Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Dermawan dari kelas A2 Sistem Informasi 2019 dengan nomor urut absen 11 pada mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali rangkuman materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan ke-14. Baiklah, saya akan memulainya. Baiklah, yang pertama kali akan kita bahas yaitu mengenai manajemen kualitas proyek dan matriks responsibility assignment. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas, sasaran, dan tanggung jawab sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Manajemen kualitas proyek juga menerapkan sistem manajemen kualitas melalui kebijakan dan memeriksa prosedur dengan aktivitas peningkatan proses secara kontinu yang diselenggarakan keseluruhannya. Tujuan utama dari manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan dari klien. Kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek. Artinya, ruang lingkup itu harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan batasannya, berapa lama, jangka waktunya, dan biaya proyeknya itu tidak over dari budget yang sudah disediakan. Proses-proses pada manajemen kualitas proyek ada 3, yaitu rencana kualitas. Rencana kualitas adalah proses mengidentifikasi persyaratan kualitas dari atau standar untuk produk dan proyek dan dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhan perencanaan mutu harus dilakukan secara paralel dengan proses perencanaan proyek lain. 2. Performa jaringan kualitas. Performa jaringan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai dan definisi operasional yang digunakan. Yang ketiga, performa kontrol kualitas. Performa kontrol kualitas adalah proses hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan yang perlu. Karakteristik dari perangkat lunak yang berkualitas atau quality software adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan dari si pemakai, pengembang, dan pemelihara perangkat lunak. Perangkat lunak dikatakan baik jika bisa mengerjakan apa yang diinginkan oleh si pemakai, memakai sumber daya komputer secara benar dan efisien, mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh si pemakai, dan pengembang perangkat lunak bisa mendesain, menuliskan source code, melakukan uji coba, dan memelihara sistem tanpa kesulitan yang berarti. Performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan-persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai definisi operasional yang digunakan. Dalam menjamin kualitas ini, menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek
sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Performa kontrol kualitas adalah proses hasil-hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang diperlukan. Dalam memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Quality software juga harus memiliki atribut seperti correctness, functionality, flexibility, efficiency, maintenance, portability, reliability, reusability, testability, understandability. Cara mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas terdiri atas 4, yaitu melalui teknik, prinsip, konsep, dan alat. Faktor software quality menurut Hewlett-Packard terdiri dari functionality, usability, reliability, performance, supportability. Sedangkan menurut Pressman terdiri atas product operation yang terdiri dari correctness, reliability, usability, integrity, efficiency, product transition yang terdiri atas portability, reusability, interoperability, product revision yang terdiri atas maintainability, flexibility, dan testability. Output responsibility assignment matrix yaitu sebuah output matrix yang memetakan kerja proyek seperti yang dijelaskan di dalam WBS untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan di dalam Organization Breakdown Structure atau OBS. Intinya adalah struktur pembagian kerja dan struktur pembagian tugas dalam organisasi. Di dalam RAM terdapat 2 metode yang digunakan, yaitu metode RACI dan metode RP. RACI atau RACI adalah suatu matriks yang efektif untuk membagi tugas dan tanggung jawab kepada para anggota tim. RACI adalah sebuah singkatan di mana R adalah responsible atau tanggung jawab, yang artinya orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah dibebankan hingga selesai. A adalah accountable, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. C adalah consulted, yaitu mereka yang telah ahli di bidangnya. Dan yang terakhir yaitu I. I adalah informed, yaitu anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Pada RACI, kegiatan atau task berada di kolom, sedangkan nama anggota berada pada baris. Cara mengisinya yaitu berdasarkan keahlian anggota dari singkatan RACI yang tadi telah saya jelaskan. Pada metode RP, bagian kolom diisi dengan tim proyek atau nama
sedangkan pada baris diisi dengan kegiatan. Cara pengisiannya sama dengan RACI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan, kembali, dan disposisi terakhir informasi proyek. Komunikasi yang efektif menciptakan satu jembatan antara stakeholder yang berbeda yang dilibatkan dalam suatu proyek, menghubungkan berbagai latar belakang, organisasi, dan budaya, tingkat keahlian yang berbeda, dan berbagai ketertarikan pembeli kepada penjual obligasi, perspektif di dalam pelaksanaan proyek atau hasil. Proses pada manajemen komunikasi proyek terdiri atas 5, yaitu 1. Identifikasi stakeholder, 2. Rencana komunikasi, 3. Distribusi informasi, 4. Mengatur harapan stakeholder, 5. Laporan performa. Terdapat 6 dimensi aktivitas komunikasi, yaitu 1. Yang internal di dalam proyek dan eksternal yang di luar proyek atau pelanggan. 2. Formal berupa laporan, memo, dan laporan singkat, dan informasi berupa diskusi khusus untuk suatu maksud. 3. Vertikal, yaitu naik dan turunnya organisasi, dan horizontal, yaitu dengan panutan-panutan. Yang keempat yaitu pejabat, berupa laporan tahunan, bukan pejabat berupa komunikasi tidak boleh diumumkan. Yang kelima yaitu lisan dan tulisan, dan yang keenam yaitu verbal dan nonverbal. Yang pertama, identifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, ketertarikan, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Sedangkan proyek stakeholder sendiri adalah organisasi dan orang seperti para pelanggan, sponsor, penyelenggara organisasi, dan publik yang dengan aktif dilibatkan di dalam proyek, atau siapa yang berminat bisa secara positif atau secara negatif dipengaruhi oleh pelaksanaan atau penyelesaian proyek. Yang kedua, rencana komunikasi. Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi keperluan proyek stakeholder dan melukiskan satu pendekatan komunikasi. Yang ketiga, distribusi informasi. Distribusi informasi adalah proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti yang telah direncanakan. Manajer juga harus mendistribusikan informasi tersebut. Yang keempat, mengatur harapan stakeholder. Mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan penyelamatan dan isu kebutuhan mereka. Mengatur harapan membantu ke arah peningkatan kemungkinan suksesnya sebuah proyek dengan memastikan bahwa stakeholder memahami manfaat dan resiko proyek.
Yang kelima yaitu laporan performa. Laporan performa yaitu proses pembagian dan pengumpulan performa informasi termasuk laporan status, pengukuran kemajuan, dan peramalan. Laporan performa harus menyediakan informasi pada satu tingkatan yang sesuai untuk masing-masing pendengar. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuan dari manajemen risiko proyek adalah untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek tersebut. Manajemen risiko proyek meliputi proses perencanaan dan dari pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi, analisa, tanggapan, perencanaan, dan kendali dan pemantauan dalam suatu proyek. Proses-proses pada manajemen risiko proyek terdiri atas 6, yaitu 1. Manajemen rencana risiko, 2. Identifikasi risiko, 3. Performa analisis risiko kualitatif, 4. Performa analisis risiko kuantitatif, 5. Respon rencana risiko, dan yang keenam, monitor dan kontrol risiko. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu manajemen rencana risiko. Manajemen rencana risiko adalah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko terhadap suatu proyek. Perencanaan penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko dan untuk menetapkan satu basis yang disetujui untuk mengevaluasi risiko serta memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Yang kedua yaitu identifikasi risiko. Adalah proses penentuan di mana risiko-risiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Identifikasi risiko juga dapat dikatakan sebagai interaktif karena risiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Yang ketiga yaitu performa analisis risiko kualitatif. Performa analisis risiko kualitatif adalah proses dari prioritizing risiko untuk analisa tindakan lebih lanjut atau dengan menaksir dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dan kejadian. Yang keempat, performa analisis risiko kuantitatif. Performa analisis risiko kuantitatif adalah proses dari penelitian dengan nomor pada efek dari risiko-risiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan berguna untuk menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya, menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, mengidentifikasi risiko,
yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan resiko proyek, mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistis dan dapat dicapai, menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasti. Yang kelima yaitu tanggapan rencana resiko. Tanggapan rencana resiko adalah proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Terdapat strategi untuk resiko negatif, yaitu avoid, transfer, dan mitigate. Terdapat juga untuk resiko positif, yaitu exploit, share, dan enhance. Yang keenam yaitu monitor dan kontrol resiko. Monitor dan kontrol resiko adalah proses menerapkan rencana tanggapan resiko, pekerjaan yang mengikuti jalan resiko yang dikenali, pemantauan sisa resiko, mengidentifikasi resiko baru, dan mengevaluasi proses efektivitas resiko sepanjang proyek. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi manajemen pengadaan proyek. Proses manajemen pengadaan proyek adalah proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk jasa atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar tim proyek. Atau juga dapat disebutkan pengolahan kontrak dan kendali proses perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengurus pesanan pembelian atau kontrak yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang sudah diberi hak. Proses pada manajemen pengadaan proyek terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah rencana pengadaan, yang kedua melakukan pengadaan, yang ketiga mengurus pengadaan, dan yang keempat menutup pengadaan. Sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu rencana pengadaan proyek. Rencana pengadaan proyek adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan, dan mengidentifikasi para penjual yang potensial. Keputusan membuat dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan diintegrasikan dengan pengembangan jadwal, memperkirakan aktivitas sumber daya, dan keputusan buat atau beli. Alat untuk perencanaan pengadaan proyek ini adalah make or buy analysis yang digunakan untuk menentukan apakah organisasi harus membuat atau melakukan sebuah produk atau layanan di dalam organisasi atau membelinya dari pihak lain. Tipe kontrak terdiri atas 4, yaitu food price atau lump sum kontrak, yaitu memasukkan total harga tetap dari sebuah produk atau layanan. Yang kedua, cost reimbursable kontrak atau memasukkan pembayaran ke penjual untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga, kontrak waktu dan material,
atau penggabungan kontrak food price dan kontrak reimbursable. Yang keempat, unit price contract atau mewajibkan pembeli untuk membayar penjual sesuai dengan jumlah per unit layanan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu melakukan pengadaan. Melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjual memilih seorang penjual dan menganugerahkan kontrak. Di dalam proses ini, tim akan menerima proposal atau penawaran dan akan menerapkannya sebelum memilih kriteria yang digambarkan untuk memilih satu atau lebih para penjual yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual. Yang ketiga yaitu mengurus pengadaan. Mengurus pengadaan adalah proses memanage kebutuhan pengadaan, pemantauan performa kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi jika dibutuhkan. Kegiatan dari pelaksanaan pengadaan ini adalah 1. Menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengerjakannya. 2. Mengirim dokumen ke penjual yang potensial. 3. Memperoleh proposal atau penawaran. Yang keempat, memilih penjual. Dan yang kelima, membuat kontrak. Yang terakhir yaitu menutup pengadaan. Menutup pengadaan adalah proses melengkapi masing-masing pengadaan proyek. Tim proyek harus 1. Menentukan semua pekerjaan diselesaikan secara benar dan memuaskan. 2. Melakukan update yang merefleksikan hasil akhir. Dan yang ketiga, mengarsipkan informasi untuk digunakan ke depannya. Materi selanjutnya yaitu Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Stakeholder adalah pihak-pihak baik secara individu, kelompok, maupun organisasi yang memungkinkan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Dalam stakeholder management berdasarkan PMBOK edisi kelima, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian proyek. Stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang menciptakan konflik di dalam proyek. Contoh stakeholder di dalam proyek adalah 1. Sponsor yang merupakan pihak pemilik. 2. Customer dan user yang merupakan pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. 3. Seller yang merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. 4. Business partners yang merupakan pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut setelah proyek tersebut beroperasi. Organizational groups
Yang kelima yaitu organizational group, yang merupakan pihak yang berupa kelompok organisasi yang terkait dengan proyek. Yang keenam yaitu functional manager, yang merupakan pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Yang ketujuh, institusi keuangan, yang merupakan pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek dan lain-lain. Kegagalan dalam stakeholder dapat menyebabkan beberapa dampak jelek terhadap kinerja proyek, seperti 1. Keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. 2. Peningkatan biaya. 3. Hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak terbatas. 4. Dampak negatif lainnya. Terdapat 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu 1. Mengidentifikasi stakeholder. 2. Perencanaan manajemen stakeholder. 3. Mengelola keterlibatan stakeholder. Dan yang keempat yaitu mengontrol keterlibatan stakeholder. Dapat disimpulkan bahwa stakeholder harus teridentifikasi sebelum proyek dimulai dengan input project charter, procurement document, enterprise environment factor, dan organizational processes assets. Stakeholder harus direncanakan pengelolaannya. Dalam pengelolaannya diperlukan keahlian komunikasi, interpersonal, dan manajemen, dan lain-lain. Baiklah, saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.